Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini ada satu unit televisi Samsung model UA40H 5003 UA40H 5003 AK ya. Ini datang dengan kerusakan, kadang restart sendiri. Kalau kita colokkan, ini untuk indikator berkedip ya. Ini teman-teman bisa lihat nyala berkedip, dan ini ada tampilan ya, bisa start untuk TV-nya teman-teman. Nah itu ada tampilan, cuma masalahnya kalau dia sudah panas, TV-nya kalau sudah nyalakan beberapa menit ini, maka TV-nya akan restart sendiri. Jadi kita coba dulu ya, saya nyalakan dulu beberapa menit, nanti akan saya videokan kembali pada saat TV-nya restart. Nah seperti itu kondisinya teman-teman ya. Setelah beberapa lama menyala, ini kondisinya jadi gelap, dan ternyata di sini, di bagian sini tadi saya cium ada sedikit bau gosong ya. Ini kalau kita biarkan nanti akan muncul logo lagi, akan nyala sendiri lagi teman-teman. Sebentar, itu indikatornya berkedip ya. Itu nanti setelah indikator berhenti berkedip, maka akan muncul kembali untuk tampilannya. Cuma hanya sebentar saja, kita tunggu dulu ya. Akan saya perlihatkan kepada teman-teman, ini sebenarnya bukan restart mungkin teman-teman ya, karena kalau misalnya dia restart pada saat pertama dicolokan, itu mungkin masalahnya di IC EEPROM, mungkin IC EEPROM-nya error ya, karena kita bisa flash di situ, atau mungkin bisa juga masalah di IC chipsetnya. Cuma ini nggak tahu ya, kadang restart, tapi ini kayaknya nggak mau restart lagi ya. Ini blank sekarang teman-teman. Saya buka saja teman-teman, karena ini bau gosongnya makin lama makin keras, khawatirnya nanti tambah bermasalah. Nanti akan saya tes kembali setelah saya buka. Oke, setelah kita buka, kondisinya seperti ini bagian dalam ya. Ini saya masih penasaran sebenarnya apa yang bau gosong ini teman-teman. Kalau saya lihat untuk komponen di sini semuanya aman ya, tidak ada elko yang kembung. Cuma di sini ada satu, ini dioda atau lilitan ini. Sepertinya ini lilitan teman-temannya. Ini adalah jumperan. Nah ini dia terlepas. Oh ya betul, ini lilitan ya. Ada lambang lilitan. Hanya ini saja yang kelihatannya rusak, tapi kalau ini rusak, ini tidak akan menyebabkan bau gosong ya. Saya akan coba dulu untuk melihat komponen yang ada di bawah sini. Ini kan ada papan PCB-nya hitam ya. Saya akan lihat. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman kalau suaranya agak ribut, soalnya ini anak-anak lagi main di sebelah tempat kerja saya. Jadi kita fokus sama perbaikan TV ini saja ya. Ini kan saya lihat dulu, mungkin eksekusinya nanti habis maghrib. Ini soalnya sudah maghrib, tapi nggak apa-apa, saya mau lihat dulu soalnya ini penasaran. Kita penasaran ini bau gosong yang mana teman-teman. Ya kalau yang di area power supply ini cuma satu komponen ini yang bagian hitam itu. Ini juga sepertinya kakinya sudah karatan ya. Kita buka saja apakah memang yang gosong adalah komponen yang ada di bawah sini. Ini adalah untuk rangkaian backlight ya. Rangkaian backlight teman-teman. Nah ini yang jumperan ini juga untuk area backlight. Ini kan kabel backlight ya. Jumperannya mungkin ada baiknya kalau saya coba nyalakan dulu. Saya nyalakan, kemudian ini kita pasang kembali untuk jumperannya ya. Kita ganti dulu jumperannya. Kalau perlu kita ganti juga untuk kapasitor ini tadi yang kakinya karatan, yang ini. Saya ganti dulu, kemudian saya tes beberapa menit. Nanti pada saat TV-nya bermasalah, dia restart atau dia blank, maka akan saya matikan, kemudian saya cari komponen mana yang
panasnya itu over atau dia overheat ya. Kita coba dulu ya teman-teman cara seperti itu. Oke teman-teman, setelah kita ganti komponen yang bermasalah tadi, untuk lilitan di sini kita ganti dengan jumperannya nih. Dan untuk kapasitor di sini yang tadi kakinya karatan, nah ini tadi nilainya 101 1 kilovolt. Ini kita ganti dengan kapasitor dengan nilai 331 1 kilovolt. Selanjutnya ini akan kita tes. Kita pasang sementara saja dulu teman-teman. Kita akan lihat apakah penyebabnya dari komponen tadi yang bermasalah atau masih ada masalah yang lainnya. Kalau menurut saya sih ini masih ada masalah yang lain teman-teman, tapi nggak apa-apa, kita tes saja. TV akan saya colokkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu dulu. Oke, indikator sudah berkedip. Nih. Kita tunggu untuk backlight menyala. Oke, sudah nyala teman-teman. Kita intip dulu. Nah, itu dia, sudah ada ya. Ini akan saya tunggu dulu sampai TV-nya nyala beberapa menit. Nanti akan dia restart kembali ya. Atau kalau misalnya memang masalahnya di komponen tadi, nah berarti memang TV-nya sudah tidak restart lagi. Cuma mungkin sambil menunggu ada baiknya kalau kita tes tegangan ya. Sini ada tegangan utama teman-teman. Ini tertulis 13 volt. Saya akan tes. Sebenarnya tegangannya berapa di situ teman-teman ya. Kita siapkan multimeter. Untuk ini negatif kita simpan di ground ini saja, ground tuner ya. Kemudian saya tes di sini. Oke, terbaca cuma 10 volt ya. Ternyata tegangannya drop ya. Nah, itu dia teman-teman. Biasanya di sini kalaupun dia drop paling dia mentok di 12 volt. Cuma ini terlalu drop sampai 10 volt saja teman-teman. Trafonya panas ya. Ini trafonya panas teman-teman. Trafonya bau gosong teman-teman ya. Ternyata yang bau gosong itu trafonya. Saya cabut saja teman-teman ya. Kita nggak usah tunggu ini protek kembali, karena bisa berbahaya untuk trafo. Oke teman-teman, setelah kita ketahui bahwa yang panas tadi dan yang bau gosong itu adalah trafo, ini kita akan lakukan pengetesan dulu. Karena kalau trafonya panas itu biasanya disebabkan karena ada beban yang terlalu tinggi, ampernya terlalu besar, sehingga membuat trafo ini bekerja melebihi kapasitasnya. Nah, jadi di sini saya akan mencoba dulu untuk melepas beban ya. Kita akan lepas dulu bebannya yang ke mainboard dan yang ke backlight. Kemudian nanti akan saya tes kembali untuk tegangan sumbernya, suplai tegangan sumbernya ya. Ini tegangan utama 13 volt teman-teman. Kita akan lihat apakah dia masih drop ataukah ini sudah naik. Kalau misalnya dia sudah naik, berarti memang kemungkinan masalahnya ada di area sini, area mainboard atau di area backlight. Kita juga nggak tahu ya, kita tes saja. Saya lepas dulu. Jadi ini kita akan menyalakan power supply tanpa beban ya. Kita akan lepas bebannya dulu. Nanti akan kita lihat apakah tegangan utamanya ini sudah naik atau bagaimana. Oke, kita sudah pasang. Saya atur dulu sedikit untuk kamera saya. Oke. Sekarang kita akan coba untuk ngetes kembali tegangan utama dari power supply ini.
Saya colokkan TV-nya. Untuk ground kita ambil di sini saja teman-teman. Kita tes. Oke, sudah naik ya, 12,6 volt. Setelah kita melepas beban, ternyata tegangan utama dari power supply ini sudah naik 12,6 volt. Oke, selanjutnya saya akan coba untuk memasang ini. Kita coba pasang mainboard dulu. Kita cabut, kemudian kita pasang. Nanti kalau setelah kita pasang ini kemudian tegangannya drop, maka sudah bisa kita pastikan bahwa yang bermasalah itu di area mainboard. Kita pasang, ini masih kita lepas ya untuk backlightnya. Saya colokkan kembali TV-nya. Oke, TV sudah saya colokkan. Kita tes di sini lagi ya. Oke, ternyata masih naik ya, 12,6 volt. Nah, itu dia, 12,6. Nah, sekarang kita coba untuk memasang kabel backlight ya. Kita lihat ini apakah masalahnya di backlight. Ya, kalau masalahnya di backlight kita harus bongkar panel lagi teman-teman ya, bongkar layar ini. Sebentar. Oke, kita colokkan TV-nya. Kita tes kembali. Ini di sini. Oh, ternyata memang masalah di backlight teman-teman. Nah, itu dia. Tegangannya turun jadi 9,9 volt ya setelah backlight kita pasang. Dan suhu trafo ini perlahan-lahan naik kalau backlight terpasang. Kalau backlight kita lepas, sebentar saya tunggu trafonya dingin dulu ya. Nanti akan saya coba pasang. Oke teman-teman, setelah kita tunggu tadi trafonya agak dingin. Sudah agak dingin ini. Nah, sekarang kita tes kembali. Tadi setelah kita lepas backlight, tegangannya kan ini sudah naik ya. Nah, itu dia, naik 12,6 ya. Ini saya akan coba nyalakan dulu teman-teman, dan akan kita lihat apakah suhu trafo kembali naik atau bagaimana. Sepertinya tidak ada perubahan suhu ini. Oke teman-teman, setelah beberapa menit kita nyalakan, ini ternyata masih aman ya. TV masih menyala, cuma ini tanpa cahaya backlight ya. Sebentar saya coba colokkan antena dulu. Kita pasang speaker. Nah, itu dia, suara keluar ya. Tambah volume. Oke, pindahkan dulu, nanti kena copyright. Ini juga udah jadi beban. Nah, oke. Buat aku pribadi. TV nyala normal teman-teman ya. Setelah kita nyalakan beberapa menit dan suhu trafo tidak naik lagi. Ini setelah kita lepas kabel backlight. Jadi memang bisa kita pastikan ini masalahnya di backlight ya teman-teman, yang menyebabkan TV-nya restart terus ya. Itu disebabkan karena backlight yang bermasalah, sehingga trafo switchingnya bekerja cukup berat, menyebabkan trafonya panas. Kita bongkar panel dulu. Oke teman-teman, setelah layar kita buka, untuk backlightnya ini ternyata semua masih ori ya, belum ada yang terganti, dan kelihatannya masih mulus semua, tidak ada yang gosong. Kita akan tes dulu. Ini kita pasang kembali untuk mainboard dan power supply. Kita tes apakah backlightnya
normal atau bermasalah. Kita lihat saja teman-teman ya. Oke, ini backlight sudah menyala teman-teman ya. Memang backlightnya menyala ya. Kan tadi waktu masih ada layarnya kan ini sempat muncul gambar ya. Setelah beberapa menit baru restart. Tapi kita akan lihat apakah backlightnya nyala semuanya normal atau ada beberapa yang bermasalah. Nah oke ya, teman-teman bisa lihat sendiri, hanya ada beberapa saja yang menyala. Jadi inilah yang menyebabkan trafo switchnya tadi bekerja cukup berat, karena ini backlight yang mati. Ini mungkin memiliki resistansi sehingga trafonya bekerja dan membuat lampu yang lain menyala, tapi trafonya nggak bekerja normal ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 lampu yang mati. Lumayan banyak ya. Nanti akan kita ganti, tapi saya konfirmasi dulu sama pemilik TV-nya, ini mau ganti satu set atau ganti yang mati saja. Oke teman-teman, untuk backlight ini sudah saya ganti semua ya, satu set yang mati ini. Ini sekarang saya mau tes dulu ya. Sebelum saya pasang layar, saya mau tes dulu apakah ini sudah menyala semua. Nah, oke teman-teman ya, sudah menyala semua, sudah normal. Langkah selanjutnya ini akan kita tutup, kita rapikan dan akan kita tes beberapa lama, dan akan kita lihat apakah TV kembali restart atau TV sudah normal. Oke, lanjut nanti setelah saya pasang dulu ya, baru saya lanjut. Oke teman-teman, setelah TV kita tes selama beberapa menit, ini sudah hampir 1 jam ya kita tes. Alhamdulillah TV sudah normal ya, sudah nyala normal, sudah tidak mati-mati lagi. Tadi saya juga sempat mengganti fade untuk driver backlightnya. Kita ganti dengan fade seperti ini teman-teman ya, D444. Ini sering dipakai sama TV Polytron. Posisinya ada di bawah sini, nanti akan saya perlihatkan. Kita matikan dulu TV-nya. Setelah kita ganti, ini tadi kita ganti karena ternyata dia cukup panas juga teman-teman kalau nyala. Nah ini dia fade-nya. Ini. Saya mau tes dulu teman-teman ya. Tegangan di sini tadi yang 13 volt. Pada saat TV ini bermasalah kan dia drop sampai 10 volt ya. Avometer sudah saya siapkan, TV juga sudah saya nyalakan. Ini backlightnya sudah nyala ya. Sekarang saya langsung tes di sini. Di pin 13 volt yang tadinya ini 10 volt. Nah, itu dia. Ini sudah naik 12,6 volt. Artinya ini sudah normal ya teman-teman. Untuk tampilan TV kita lihat dulu. Nah itu dia ya, sudah normal. Jadi saya rasa cukup dulu ya teman-teman untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.